Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua, teman-teman. Kembali lagi bersama saya Sandi Fathan Soib di channel YouTube Sandi Wae. Bagaimana kabar-kabar kalian semua? Sudah lama ya saya tidak ngonten ya teman-teman. Pada konten hari ini saya akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi pelajaran. Asik. Ya, di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit, pelajaran sedikit kepada kalian tanpa basa-basi ya teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang layu fusarium. Apa sih itu pengertian dari layu fusarium? Layu fusarium merupakan penyakit pada tanaman yang disebabkan oleh infeksi jamur patogen Fusarium oxyporum. Ya, itu teman-teman definisi singkat dari layu fusarium. Layu fusarium menjalar melalui ranting, menembus melalui ranting dan sampai ke daun. Karena sasaran utamanya itu adalah daun, yang ditandai dengan layu pada tanaman yang diserang. Jadi tanaman yang diserang oleh jamur jamur fusarium, maka tanamannya itu akan terlihat layu ya teman-teman. Layu fusarium akan mulai terlihat parah atau hingga mati itu kisaran 7-10 hari. Dan tanaman akan tampak layu itu pada siang dan akan kembali segar pada sore. Jadi itu layunya itu hanya sekedar kurun waktu tertentu ya teman-teman. Tapi jika terus dibiarkan maka akan berakibat fatal. Untuk tanaman-tanaman yang diserang itu lebih dominan kepada cabai, tomat, terong, semangka, pisang dan lain-lain. Cuma di sini yang sering terserang itu kalau daerah sini itu yaitu tanaman cabai atau lombok. Ya, kalau untuk waktu penyerangannya itu layu fusarium biasanya itu terjadi pada musim hujan. Dan pada musim hujan sendiri, kenapa teman-teman pasti banyak yang bertanya-tanya nih, kenapa kok jamur fusarium itu pada musim hujan lebih mudah menyerang tanaman? Jawabannya itu karena pada musim hujan itu kelembapan udaranya sangat tinggi dan musim hujan itu pasti di ladang banyak sekali terjadi genangan-genangan air ya. Berhubung jamur itu berkembang biak lebih cepat di musim hujan atau di tempat-tempat yang lembab, maka itu akan mempercepat pertumbuhan jamur fusarium. Selain dari dua faktor tersebut, dari pH yang tanah yang terlalu rendah juga itu dapat mempercepat atau dapat mempercepat laju pertumbuhan jamur fusarium. Untuk langkah-langkah pengendalian dan pencegahan terhadap serangan jamur fusarium terhadap tanaman cabai itu terbagi menjadi 4 pengendalian ya teman-teman. Yang pertama itu dengan cara penggunaan trichoderma. Apa sih trichoderma? Trichoderma adalah jamur baik hayati yang dapat melawan jamur patogen. Jadi trichoderma itu jamur baik yang diformulasikan untuk melawan jamur patogen. Biasanya itu dicampurkan sebagai pupuk dasar atau dikocor di lubang-lubang tanaman. Yang nomor 2 yaitu dengan mencabut tanaman secara bergejala. Yang dimaksud mencabut tanaman secara bergejala adalah tanaman yang memiliki tanda-tanda terserang sebaiknya dicabut atau dibakar. Jadi tanaman yang sudah memiliki gejala-gejala itu segera dicabut, lebih baik itu dibakar dan dijauhkan dari tempat tanaman yang masih sehat, soalnya supaya tidak terintimidasi supaya tidak terinfeksi. Yang nomor 3 yaitu dengan penggunaan pupuk yang tepat. Penggunaan pupuk yang tepat di sini yang dimaksud adalah mengurangi pemakaian pupuk yang berkadar nitrogen yang terlalu tinggi. Karena apa? Pupuk yang mengandung nitrogen yang terlalu tinggi itu akan menyebabkan tanaman semakin lembab. Dengan kelembapan tanaman yang tinggi, maka jamur patogen akan cepat menyerang.
contoh dari pupuk yang banyak mengandung nitrogen ya contohnya adalah urea ya teman-teman. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu dengan merotasi tanaman, yaitu melakukan pergiliran tanaman dengan tanaman yang tahan terhadap laju untuk mengendalikan populasi dan perkembangan jamur fusarium di pertanian. Jadi tanamannya itu kita ganti teman-teman, misalnya ladang A itu tanamannya sudah banyak terserang jamur patogen, maka kita ganti dengan tanaman B supaya tanaman B yang ditanam di ladang A akan menjadi sehat, tidak menular. Nah gitu teman-teman ya. Di depan teman-teman itu sudah terlihat obat Octaf, fungisida Octaf yang berbahan aktif Proclaras mangan klorida kompleks 50%. Fungisida ini itu diformulasikan atau dibuat untuk mengendalikan bahkan mengobati menyembuhkan layu fusarium ya teman-teman. Ini obat memang dikhususkan untuk layu fusarium. Obat ini merupakan fungisida sistemik yang bersifat protektif dan kreatif, berbentuk tepung berwarna krem yang dapat disuspensikan dengan air untuk mengendalikan penyakit layu fusarium pada tanaman bawang. Ini kalau untuk penggunaannya itu sekitar 2-4 gram per liter air. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan tank 16 liter berarti itu sekitar 2 sendok ya teman-teman. Kalau untuk harganya sendiri ini sekitar 120-125 ya teman-teman. Itu harga sementara di sini. Itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.